Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita akan menjelaskan sedikit tentang environmental in workplace. Artinya tentang perlindungan lingkungan di dalam tempat kerja. Dalam PowerPoint yang saya buat ini disebut dengan General Guidelines Environmental in the Workplace. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam tentang lingkungan di tempat kerja, kita terlebih dahulu melakukan identification. Disebut dengan identifikasi limbah. Antara lain ketika bahan dibuang, maka bahan itu sudah menjadi limbah. Kedua, identifikasi sumbernya atau fasenya dan sifatnya bisa merupakan B3, bahan berbahaya dan beracun, atau non B3 agar dapat dikelola dengan mudah. Jadi kita harus mengklasifikasikan dia masuk B3 atau non B3. Kalau non B3 kan walaupun mencemari tapi tidak berbahaya terhadap orang yang mengelolanya. Di slide berikutnya kita melakukan identifikasi sumber limbah itu. Sumber itu kalau di dalam tempat kerja bisa di daerah tangki, area tangki, dalam rangka pengisian tangki itu, atau di laboratorium. Itu di tempat kerja. Sumber itu bisa sifatnya domestik atau penunjang di tempat kerja, misalnya kantin atau dapur dan toilet. Nah, kurang lebih itu sumbernya. Bentuk limbah itu bisa padat, berupa kemasan dalam produk, atau di dalam drum pelumas, ataupun majun-majun. Jadi di pabrik atau di tempat kerja itu ada majun untuk bahan pembersih, media untuk pembersihan. Kemudian cair, misalnya cairan-cairan kimia, solvent, air limbah. Seperti yang dijelaskan tadi di atas, maka limbah di tempat kerja itu ada dua, yaitu limbah non B3 dan limbah B3. Contoh-contoh limbah industri apa saja? Limbah industri bisa berasal dari tangki yang saya sebut tadi, limbah dari kegiatan prosesnya sendiri, atau lumpur dalam pembersihan tangki. Jadi tangki itu biasanya kalau dibersihkan ada lumpur, limbah kimia dari laboratorium, atau limbah gas juga bisa. Bahkan dari waktu kita mengecat ada limbah dari pengecatan, dari pelumas bekas, limbah kemasan, kain serat-serat yang terkontaminasi, dan lain-lain. Prinsip dari pengolahan itu ada 3 R yang disebut dengan 3 R. Dalam bahasa Inggrisnya yang pertama ada reduce atau mengurangi limbah, kemudian reuse, dan yang ketiga recycle, daur ulang. Minimalisasi limbah. Dalam rangka minimalisasi limbah, pastikan wadah tidak rusak. Itu udah lumrah lah ya. Beri identifikasi, itu jelas. Identifikasi berupa label pada wadahnya, tempel sesuai jenis limbahnya. Jauhkan dari saluran misalnya, dan sumber api. Simpan dalam lokasi aman yang bisa diakses untuk pembongkaran kelak. Buat pembatas atau bound untuk wadah kontainer yang menampung limbah tersebut, bisa cair tadi, dan jangan bocor. Nah, jadi bahan ini akan saya lanjutkan nanti, akan saya bikin lebih dalam lagi. Namun itulah kira-kira pengantar environmental in the workplace. Jadi tentang lingkungan di dalam tempat kerja.
Bahan-bahan ini nanti akan saya kemas dalam suatu PowerPoint yang lebih komprehensif untuk dapat kita jadikan jadi bahan pelajaran, dan mungkin nanti ada sedikit perhitungan-perhitungan, kode-kode dan standar baik internasional maupun nasional. Saya kira demikianlah penjelasan singkat saya pagi ini. Kiranya pengantar ini bisa kita jadikan bahan untuk bahan kuliah nanti. Sekian dan terima kasih.